Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Muhammad Ramasya Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang norma. Yang poin pertama adalah apa itu norma, dan poin kedua adalah mengapa norma begitu penting dalam kehidupan bermasyarakat. Poin ketiga, kenapa pada zaman sekarang norma kelama-kelamaan ditinggalkan. Untuk itu, sebelum saya lanjutkan, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Di sini saya mengambil materi atau pembahasan norma, yang dimana saya melihat norma ini sedikit ditinggalkan oleh banyak orang. Padahal norma ini sangat penting bagi kehidupan baik di keluarga, sekolah, ataupun di masyarakat. Yang kedua adalah norma. Norma adalah sebuah aturan, patokan, atau ukuran, yaitu sesuatu yang bersifat pasti dan tidak berubah. Pengertian norma lainnya adalah aturan-aturan atau pedoman sosial yang khusus mengenai tingkah laku, sikap, dan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di lingkungan kehidupannya. Poin ketiga. Yang ketiga, mengapa norma itu penting? Mengapa norma diperlukan dalam bermasyarakat? Ya, karena adalah norma berperan untuk mengatur, memberi arah, dan mengendalikan tingkah laku bermasyarakat. Dalam hal ini, norma berisi tata tertib atau petunjuk hidup bermasyarakat. Jadi, barang siapa yang melanggar norma, maka akan diberikan sanksi terkait. Jadi jika tidak ada norma yang berlaku di masyarakat, maka kehidupan dalam bermasyarakat tidak akan berjalan dengan baik dan dapat menimbulkan perpecahan. Yang keempat, mengapa saat ini norma banyak ditinggalkan oleh banyak orang ataupun masyarakat yang lainnya? Ada banyak alasan mengapa norma-norma sering ini ditinggalkan saat ini. Beberapa di antaranya adalah perubahan nilai sosial, pengaruh media sosial, dan perubahan dalam dinamika warga dan masyarakat. Norma juga dapat dianggap kaku atau tidak relevan dengan zaman saat ini oleh sebagian orang, dan salah satunya adalah kebiasaan, yang dimana kebiasaannya adalah salah satu penyebab terjadi pelanggaran norma di masyarakat juga karena kebiasaan. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran orang tua dan lingkungan sekitar dalam mendidik anak tersebut, yang mengakibatkan orang itu terbiasa melanggar norma yang berlaku. Di sini saya akan mengambil macam-macam norma di lingkungan dalam rumah dan di lingkungan sekolah. Mengapa saya memfokuskan pada kedua macam ini? Karena norma ini sangatlah penting dalam kehidupan. Norma dalam sekolah. Yang pertama adalah menghormati kakak kelas, dan yang kedua, membuli atau perundungan senioritas. Yang ketiga, menghindari makanan dan minuman berlebihan di kelas saat guru menerangkan pelajaran. Yang keempat, menghormati guru. Dan yang terakhir adalah tidak terlambat masuk sekolah. Di sini saya akan mengambil pada poin kedua dan ketiga, yaitu membuli atau perundungan senioritas dan menghindari makan dan minuman berlebihan di kelas saat guru menerangkan pelajaran. Mengapa saya mengambil kedua contoh tersebut? Karena pada poin kedua ini sangat banyak pelanggaran yang terjadi. Contohnya perundungan adik kelas oleh kakak kelas. Mungkin contoh salah satunya adalah kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP oleh seniornya, atau perundungan siswa SMA Binus Serpong yang melibatkan anak dari artis berinisial VR. Dan pada poin ketiga, kita banyak menjumpai pada saat guru menerangkan, anak-anak di bagian depan, tengah, maupun belakang sering kali melakukan makan dan minum atau mengobrol pada saat guru menerangkan. Akan hal ini, banyak siswa yang tidak menghormati guru. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin kedua, yaitu pada
kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP, yang dimana adalah adapun dalam kasus ini adalah Tegar Raffi Sanjaya alias TRS, umur 21, mahasiswa tingkat 2 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta. Kami menyimpulkan tersangka tunggal dalam peristiwa ini yaitu saudara TRS, salah satu taruna STIP Cilincing tingkat 2, kata Gideon merangkan kasus dugaan penganiayaan diusut oleh pihak kepolisian setelah menerima laporan dari tante korban inisial WN. Polisi turun tangan melakukan investigasi, sementara itu jasad korban dibawa ke RS Polri guna dilakukan otopsi. Kami melakukan oleh TKP dan kami menyimpulkan bahwa ada sinkronisasi dari keterangan saksi, keterangan tersangka, dan CCTV yang sudah dipelajari oleh Sekretskrim Polres Jakut. Singkatnya, bahwa dari 36 orang yang kami lakukan pemeriksaan mengerucutkan pada peristiwa pidana, yang dimana kepolisian mengungkapkan kasus kematian mahasiswa STIP tingkat 1 bernama Putu Satria Ananta Rustika umur 19 tahun oleh Tegar Raffi Sanjaya umur 21 tahun bermula dari aksi pemukulan. Korban dipukul beberapa kali di bagian vitalnya, pemukulan di bagian ulu hati sebanyak 5 kali. Berdasarkan keterangan saksi, kemudian korban dipukul maka hilang kesadaran, lalu pingsan dan jatuh. Saat kejadian, Tegar tengah menindak Putu bersama 4 rekannya dikarenakan adanya kesalahan persepsi. Dalam hal ini, lantaran korban bersama 4 temannya masih memakai baju olahraga yang ingin menuju kelas pasca kegiatan pagi. Mereka lantas ditegur oleh Tegar dan 4 rekannya dan digiring ke kamar mandi lantai 2. Di kamar mandi itu, taruna tingkat 1 disuruh baris berjejer untuk ditindak. Lalu tersangka orang pertama yang melakukan pemukulan terhadap korban Putu di bagian ulu hati sebanyak 5 kali. Berdasarkan keterangan saksi, kemudian korban dipukuli maka hilang kesadaran, lalu pingsan dan jatuh. Lalu dalam kasus ini tersangka dijerat dengan pasal 338 subsidiar 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ketujuh adalah norma dalam rumah. Yang pertama adalah berpamitan kepada orang tua saat akan pergi atau berangkat sekolah. Yang kedua, mengetuk pintu dan mengucapkan salam saat akan masuk rumah atau keluar. Yang ketiga, hidup rukun dengan saudara kandung atau anggota keluarga lainnya. Dan yang keempat, membantu orang tua menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah. Dan yang terakhir adalah membantu orang tua menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah. Di sini saya akan mengambil pada poin ke-1 yaitu berpamitan kepada orang tua saat akan pergi atau berangkat sekolah merupakan hal yang penting dan tidak boleh ditinggalkan. Karena pada poin ke-1, mengapa kita harus berpamitan kepada orang tua? Karena itu merupakan hal yang penting agar orang tua kita tidak mencemaskan kita, dan saat berpamitan tentu bisa diketahui kemana tujuan pergi, bersama siapa, lalu hingga kapan waktu pulang. Dan yang terakhir, kesimpulannya bahwa norma merupakan hal yang penting dan tidak boleh dilanggar oleh orang-orang. Norma dalam kelangsungan hidup adalah prinsip-prinsip dan aturan yang membentuk kerangka kerja untuk interaksi sosial dan perilaku individu, memastikan harmoni, kesejahteraan, dan keberlangsungan masyarakat. Kesimpulan norma bagi kehidupan adalah bahwa norma-norma membentuk kerangka kerja yang memandu perilaku individu dan masyarakat dalam interaksi mereka, menciptakan konsistensi, stabilitas, dan harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian
penjelasan norma dan contoh-contoh norma dari saya Muhammad Ramasya Prasetyo izin saya Muhammad Ramasya Prasetyo izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.